Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya Fernanda Putri-Celita akan membahas mengenai rekayasa ulang dan sistem perencanaan sumber daya pada perusahaan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai rekayasa ulang pada proses bisnis. Salah satu prinsip terpenting dari rekayasa ulang bisnis adalah dengan melepaskan diri dari aturan yang sudah ketinggalan zaman. Dalam hal ini, perubahan prosedur, dukungan teknologi, dan kolaborasi lintas fungsi mengurangi biaya administrasi. 6 elemen rekayasa ulang bisnis. Yang pertama yaitu proses bisnis. Jangan mengotomatiskan proses bisnis yang ada dan pisahkan dari aturan yang sudah ketinggalan zaman. Yang kedua, integrasi. Integrasikan proses bisnis. Dan yang ketiga yaitu teknologi. Gunakan teknologi untuk mendesain ulang proses bisnis. Yang keempat, terdapat koordinasi lintas fungsi, yaitu mendesain ulang proses bisnis dari sudut pandang lintas fungsi. Dan yang kelima, terdapat waktu, yaitu meningkatkan proses secara terus-menerus. Dan yang terakhir, terdapat tujuan, yaitu menerapkan strategi yang digerakkan oleh pasar yang dirancang untuk menyediakan keunggulan kompetitif. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pemodelan proses. Alat yang umum digunakan dalam analisis sistem disebut model proses. Model proses terdiri dari 5 objek, yaitu yang pertama proses bisnis, yang kedua penyimpanan data, dan yang ketiga unit organisasi, dan yang keempat peristiwa termasuk pemicu, dan yang kelima yaitu hasil. Model proses berguna dalam proses rekayasa ulang dengan tujuan untuk analitis, karena model ini menyediakan representasi grafis dari aktivitas sistem saat ini. Di sini kita juga akan membahas mengenai re-engineering di perusahaan keuangan yang dapat diandalkan, yang dibagi menjadi 4, yaitu latar belakang usaha. Reliable Finance Company atau RFC berawal di sebuah kota kecil di wilayah Tengah Barat pada tahun 1890-an, yang memberikan pinjaman uang kepada petani dan pengusaha. Perusahaan ini berkomitmen untuk memberikan pinjaman kepada individu guna membantu mereka melakukan pembelian, seperti mobil, peralatan, dan perbaikan rumah. RFC berencana untuk memperluas jumlah cabang RFC. Sistem informasi yang baik diperlukan untuk mendukung pemrosesan transaksi pinjaman, pembayaran, dan penyelesaian. Yang kedua yaitu analisis sistem aplikasi dan penyaringan pinjaman yang berlaku saat ini. Sistem pertama yang akan dianalisis adalah sistem aplikasi dan penyaringan pinjaman. Aktivitas dari sistem ini ditangani oleh kantor cabang dan beberapa aktivitas lain ditangani oleh kantor pusat. Pemohon pinjaman melengkapi formulir aplikasi pinjaman dengan bantuan penasihat layanan nasabah. Jika pengajuan pinjaman diterima, Departemen Pinjaman akan membuat cek sejumlah pinjaman dan mengirimkan konfirmasi penerimaan pinjaman kepada personel cabang. Ketiga, terdapat masalah yang sedang berlangsung. Sekarang, RFC berencana untuk memperluas jumlah cabang dari 187 menjadi 400 dalam 3 tahun ke depan, dan menargetkan 1.000 cabang dalam 5 tahun ke depan setelahnya. Permasalahan yang dihadapi yaitu berbagai langkah dalam proses persetujuan pinjaman yang biasanya memakan waktu 10-13 hari kerja. Di cabang RFC, bank komersial menyetujui atau menolak aplikasi pinjaman dalam waktu 2-3 hari. Hal ini membuat RFC kehilangan beberapa prospek pinjaman terbaiknya ke bank komersial. Yang keempat yaitu tujuan. Manajemen sepakat untuk mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyetujui pinjaman dari 10-13 hari menjadi 2-3 hari agar dapat bersaing dengan bank komersial. Untuk mencapai tujuan tersebut, dirancanglah model proses baru. Dalam model proses baru, perwakilan layanan nasabah di tingkat cabang memiliki akses lokal ke semua basis data yang diperlukan untuk membuat keputusan persetujuan pinjaman. Membuat rekayasa ulang yang berhasil. Terdapat beberapa alasan mengapa begitu banyak proyek rekayasa ulang yang gagal. Menurut Rosenthal, hal ini karena banyaknya proyek-proyek tersebut yang terlalu sempit fokusnya atau sifatnya yang terlalu umum. Sebagai contoh, terdapat ilustrasi rekayasa ulang yang berhasil, yaitu di BAI. Ketika pelanggan datang melakukan penyetoran, teller menganalisis profil nasabah menggunakan database online dan menyarankan layanan keuangan yang baru. Timbul pertanyaan mengenai bagaimana teknologi informasi memfasilitasi ERP. Yang pertama yaitu munculnya komputasi client server.
Komputasi klien server, penggunaan aplikasi dibagi antara klien yang biasanya adalah komputer pribadi dan server yang menawarkan sumber daya tertentu. Komputasi tersebut termasuk database relasional, server, workstation, jaringan, dan klien perangkat lunak untuk workstation. Yang kedua, terdapat database terintegrasi. Munculnya database terintegrasi digunakan sebagai fondasi bagi sistem ERP. Keuntungan atau kelebihan dari database ini yaitu berbagi data, mengurangi redundansi data, meningkatkan konsistensi data, independensi data, dan meningkatkan integrasi data. Sistem ERP bergantung pada penggunaan basis data terintegrasi, yang di dalamnya terdapat elemen data dan ditetapkan untuk mendukung berbagai aplikasi. Yang terakhir, kita akan membahas mengenai munculnya perusahaan proses. Untuk menjadi perusahaan proses, organisasi perlu menekankan kerjasama tim di atas wilayah dan hierarki dan fokus pada pencapaian tujuan proses. Salah satu cara untuk beralih ke manajemen proses adalah dengan memberikan wewenang atas pekerjaan dan anggaran kepada pemilik proses. Di sini kita juga akan membahas mengenai perubahan ERP dan proses bisnis. Perubahan proses yang berkaitan dengan pengerjaan rekayasa ulang sangat penting bagi keberhasilan ERP. Di Owens Corning, penerapan ERP tidak berhasil karena manajer regional menolak perangkat lunak tersebut atau berusaha menyesuaikannya dengan kebutuhan unit mereka sendiri. Untuk mengatasi penolakan ini, perusahaan menciptakan posisi pemilik proses yang memiliki kewenangan untuk merancang proses, mengukur kinerjanya, dan melatih staf garis depan untuk melaksanakannya. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.